Ye Xiao merasa senang karena tidak menyangka naga ini begitu kuat. Karena warnanya hijau, ia memutuskan untuk memberinya nama Xialu. Namun, saat itu pandangannya tertuju pada sesuatu yang dibawa oleh Ebimon. Ebimon dengan senang mengatakan bahwa dengan barang itu, tidak akan ada lagi yang memperlakukannya sebagai binatang peliharaan. Ye Xiao kemudian bertanya kepada Ebimon tentang apa yang sedang dipegangnya. Ebimon yang mendengar panggilan, kodok, merasa kesal dan memperingatkan agar namanya tidak dipanggil seperti itu lagi. Ye Xiao kemudian melihat barang itu dan merasa bahwa itu terlihat seperti sebuah rencana. Ia bertanya dari mana Ebimon mendapatkannya. Dorothy langsung menimpali dan menyimpulkan bahwa apakah itu mungkin bab kekejaman tingkat Tianmi. Tidak lama setelah itu, sistem memberikan pemberitahuan tentang bab kekejaman kehancuran surgawi. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat, meningkatkan serangan dan peluang critical hit secara drastis, tetapi sebagai gantinya, atribut dasar penggunanya berkurang 10%. Untuk bisa menggunakan kekuatan ini, seseorang harus memiliki lencana bab kekejaman. Dengan lencana ini, semua skill yang digunakan bisa menghasilkan serangan kritikal, dengan peluang kritikal bertambah 20% dan damage kritikal meningkat 100%. Skill utama dari kekuatan ini adalah Brutal Killing, yang bisa memberikan 1000% true damage spiritual ke target. Peluang critical hit dari skill ini meningkat 4 kali lipat, dan jika totalnya melebihi 100%, damage kritikal bisa naik 2 kali lipat lagi. Selain itu, serangan ini punya efek kematian instan, dengan kemungkinan 5% untuk langsung membunuh lawan. Jika HP musuh sudah di bawah 20%, efek ini akan aktif secara otomatis. Skill ini hanya bisa digunakan sekali setiap 10 hari. Hanya mereka yang memiliki lencana bab kekejaman yang bisa mendapatkan kekuatan tertinggi ini. Melihat pemberitahuan itu, mereka terkejut. Ebimon langsung menuntut agar Ye Xiao mengembalikan barang itu, karena ia mendapatkannya dengan nyawanya. Namun, Ye Xiao dengan santai menanggapi bahwa karena ulah Ebimon, tadi mereka hampir kehilangan nyawa. Sebagai kompensasi, ia akan meminjam barang itu dulu. Ebimon semakin kesal dan mengatakan bahwa jika Ye Xiao ingin meminjamnya, maka ia harus membayar 100.000 rupiah per hari. Jika tidak, jangan harap bisa meminjamnya. Ye Xiao hanya tertawa dan meminta agar Ebimon tidak pelit karena mereka adalah teman. Ebimon mendengus dan mengatakan bahwa Ye Xiao hanya menganggapnya teman saat membutuhkan sesuatu. Namun, jika tidak ada kepentingan, ia justru dipanggil Kodok Bau. Ye Xiao tidak peduli dan langsung memakai lencana bab kekejaman. Dengan ini, menghadapi goblin akan semudah memotong sayuran. Namun, tiba-tiba sistem kembali memberikan pemberitahuan bahwa ia telah memicu misi tersembunyi bernama Frieden Inkuskur. Pemberitahuan itu menjelaskan bahwa meskipun Frieden Inkuskur memiliki kekuatan seperti Tat King, ia dihancurkan oleh pemegang bab kekejaman. Untuk menyelesaikan misi ini, Ye Xiao harus mencari kebenarannya dan menemukan belati kekejaman. Semua orang langsung kebingungan mendengar pemberitahuan itu. Ebimon menyadari bahwa ini adalah misi tersembunyi. Ye Xiao merasa bahwa ia harus mencari belati kekejaman, tetapi ia sendiri belum tahu apa itu. Dorothy kemudian menjelaskan bahwa belati kekejaman adalah senjata seorang pembunuh tingkat dewa, yang dibuat dari sisa-sisa gigi Minecraft. Senjata itu dikenal sebagai salah satu senjata paling eksplosif. Tampaknya ada hubungan antara bab kekejaman dan belati kekejaman. Ye Xiao berpikir bahwa senjata itu terdengar sangat kuat. Namun, perjalanan ke benua Tuan masih jauh. Saat itu, ia menyadari bahwa durasi permainannya hari ini sudah habis, sehingga ia harus log out. Dorothy juga menggunakan portalnya untuk keluar dari permainan. Ia tidak menyangka bahwa Dungeon tersembunyi di desa pemula bisa memakan waktu begitu lama. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa ia harus kembali ke Supreme Hall, dan jika ada urusan, mereka bisa mencarinya di sana. Ia juga mengingatkan agar koin emasnya disiapkan. Ye Xiao mengiyakan dan mengucapkan sampai jumpa.
Game Doomsday masih dalam tahap beta dan belum terintegrasi ke dunia nyata. Karena itu, lebih baik kembali dulu sebelum tubuhnya kelelahan. Keesokan harinya, di rumah Ye Xiao, berita tentang kehebatannya mulai menyebar. Ia membaca berbagai artikel di internet. Banyak negara mulai mengeluarkan pernyataan yang melarang pemain memasuki game Doomsday karena meningkatnya jumlah kematian. Ye Xiao menyadari bahwa para pemula ini akan menghadapi kenyataan bahwa dalam beberapa hari ke depan, permainan ini akan menjadi semakin nyata, dan mereka akan lebih menderita. Saat itu juga, seseorang tiba-tiba menghubunginya. Ye Xiao terkejut dan baru sadar bahwa ia hampir lupa dengan orang ini. Ia menyadari bahwa ia belum memblokirnya. Sementara itu, di rumah sakit, Yanran dan Zhou Hong sedang mengobrol. Zhou Hong membicarakan Ye Xiao yang belum menghubungi Yanran. Ia bertanya apakah jika Ye Xiao ditelepon secara tiba-tiba, ia akan datang. Yanran dengan percaya diri menjawab bahwa Ye Xiao pasti akan datang, karena ia sangat mencintai dirinya. Begitu ia mendengar sesuatu, ia pasti akan datang. Namun, sebelum pembicaraan berlanjut, seorang dokter datang dan mengumumkan bahwa pasien nomor 17 bisa keluar lebih awal, tetapi harus melunasi biaya perawatannya terlebih dahulu. Yanran terkejut mendengar bahwa ia harus keluar dari rumah sakit lebih awal. Dokter menjelaskan bahwa saat ini banyak pasien dengan kegagalan organ akibat permainan bernama Doomsday, sehingga rumah sakit mengalami kekurangan tempat tidur. Yanran marah mendengar hal itu, merasa seolah nyawa orang miskin tidak ada harganya. Dokter kemudian menjelaskan bahwa dalam situasi seperti ini, biaya rawat inap harus segera dibayar agar tempat tidur bisa tetap tersedia. Zhou Hong mencoba menenangkan Yanran, mengatakan bahwa permainan ini memang sulit dan ia sendiri berencana untuk terus memainkannya setelah keluar dari rumah sakit. Yanran mengeluh bahwa ia tidak punya uang karena Ye Xiao tidak memberinya biaya hidup bulan ini. Zhou Hong terkejut mendengarnya, mengingat Ye Xiao biasanya memberikan 200.000 yuan setiap bulan. Yanran dengan santai menanggapi, mengatakan bahwa Ye Xiao hanya sedikit kaya, dan ia tidak tertarik padanya. Menurutnya, uang itu tidak cukup untuk membuatnya terkesan, bahkan ia merasa muak melihatnya. Zhou Hong kemudian meminta Yanran untuk menghubungi Ye Xiao lagi dan meminta uang darinya. Ia berencana membuka studio game Doomsday sebagai bisnis, dan uang dari Ye Xiao sangat penting bagi mereka. Yanran dengan percaya diri mengatakan bahwa Ye Xiao pasti akan segera datang. Ia hanya perlu mengucapkan beberapa kata manis, dan Ye Xiao pasti akan memberikan mereka uang tanpa ragu. Di sisi lain, Ye Xiao yang sedang tidur, terbangun karena mendengar suara alarm, dan dia langsung login ke dalam game Doomsday. Saat di dalam game, Ebimon yang masih mengantuk mengeluh karena Ye Xiao memanggilnya terlalu pagi. Ye Xiao mengatakan bahwa bangun lebih awal lebih baik, karena mereka harus segera naik level dan meninggalkan desa pemula. Orang di area level 1-4 mencari priest berpengalaman, serta merekrut pemain level 2 ke atas untuk grup elit. Dalam sehari, jumlah pemain semakin bertambah. Ketika mereka melihat Ye Xiao, mereka terkejut karena ia sudah level 10. Beberapa orang langsung menawarinya kerjasama, bahkan ada yang mencoba menarik perhatiannya dengan iming-iming gadis cantik. Banyak yang heran bagaimana ia bisa naik level begitu cepat. Ada juga yang iseng meminta sesuatu yang aneh. Ye Xiao menyadari bahwa meskipun ia bisa menyembunyikan wajahnya dengan topeng, tanda di atas kepalanya tetap terlihat. Tanpa banyak pikir, ia langsung kabur. Namun, orang-orang malah mengejarnya, berpikir bahwa Ye Xiao kemungkinan tahu tempat leveling terbaik. Ebimon berteriak agar mereka tidak melambat dan bergerak lebih cepat, kalau tidak, mereka akan tertangkap. Ye Xiao merasa terkejut melihat begitu banyak orang berlari mengejarnya. Di belakang mereka, para pengejar mulai ragu. Mereka sadar bahwa di depan ada zona ujian level 10, tempat yang dipenuhi monster berbahaya yang bisa menghancurkan mereka. Mereka tidak berani masuk ke sana, tetapi heran apakah Ye Xiao benar-benar akan menghadapi ujian itu sendirian. Menurut mereka,
Itu mustahil dan sama saja dengan bunuh diri. Setelah mereka tidak lagi dikejar, Ebimon merasa lega karena berhasil meninggalkan para pengejar. Ye Xiao mengakui bahwa mereka memang tidak bodoh, dan yakin mereka tidak akan berani mengejar. Mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Namun, saat hendak masuk, seorang penjaga menghentikan mereka dan memperingatkan bahwa tempat itu bukan untuk sembarang orang. Ye Xiao menjelaskan bahwa ia datang untuk mengikuti ujian kenaikan level. Penjaga itu terkejut mengetahui Ye Xiao telah mencapai level 10 secepat ini dan bertanya di mana timnya. Ye Xiao menjawab bahwa ia akan menjalani ujian sendirian karena tidak membutuhkan tim. Mendengar hal itu, penjaga memberi peringatan bahwa bahkan di tingkat kesulitan normal, menjalani ujian sendirian hampir mustahil. Ye Xiao tetap yakin dan mengatakan bahwa ia masih memiliki banyak hidup untuk dinikmati. Sambil menghela napas, penjaga hanya menganggapnya sebagai anak muda nekat lainnya. Setelah masuk, sistem menampilkan pilihan tingkat kesulitan ujian, normal, hard, nightmare, hell, dan abyss. Melihat pilihan itu, Ye Xiao bertanya-tanya apakah menghadapi tingkat abyss sendirian akan aman. Tanpa ragu, ia langsung memilih abyss. Penjaga yang melihat keputusan itu sangat terkejut. Ujian kenaikan level dimulai, dan tingkat kesulitan yang dipilih adalah abyss. Ia tidak percaya ada seseorang yang nekat mencobanya sendirian. Setelah berteleportasi ke dalam arena ujian, Ebimon tak percaya dengan keputusan Ye Xiao yang baru level 10 tapi berani menantang abyss sendirian. Ye Xiao menjelaskan bahwa sebelumnya, ia pernah mencoba ujian ini dengan peralatan bronze lengkap dan tim elit, tetapi mereka hampir terbantai karena ia harus melindungi Qin Yanran. Kali ini, ia datang untuk balas dendam. Tanpa membuang waktu, Ye Xiao langsung memanggil Xiao Lu dan merasa yakin bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dengan kehadiran makhluk tersebut. Xiao Lu adalah Beast Mythical Grade. Tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak di sekitar mereka. Muncul seekor serigala salju yang telah bermutasi, dengan kekuatan yang luar biasa. Makhluk abis ini memiliki HP 5000, MP 5000, dan berbagai atribut tinggi. Melihat informasi itu, Ye Xiao sangat terkejut. Ia tidak menyangka monster pertama yang muncul langsung adalah Snow Wolf yang telah bermutasi, dengan HP sebesar 5000. Bahkan Shadow Assassin pun akan kesulitan menghadapi makhluk ini. Tanpa ragu, ia memerintahkan Xiao Lu untuk menyerang. Xiao Lu langsung mengeluarkan napas Raja Naga ke arah serigala, mengenai target dan memberikan damage sebesar 2500. Tidak berhenti di situ, Xiao Lu melanjutkan serangan dengan cakarnya. Namun, serigala itu tidak mudah dikalahkan begitu saja. Setelah menerima serangan, ia menjadi liar dan mengamuk. Menyadari situasi ini, Ye Xiao berpikir bahwa serigala salju itu benar-benar berbahaya. Xiao Lu kemudian menggunakan skill World Shaking Dragon's Roar. Suara raungan yang menggetarkan dunia membuat serigala itu tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Memanfaatkan kesempatan ini, Xiao Lu langsung menyerangnya tanpa ragu dan berhasil mengalahkan serigala tersebut dengan mudah. Sistem kemudian memberikan notifikasi bahwa Ye Xiao telah mengalahkan Savage Snow Wolf yang bermutasi. Xiao Lu mendapatkan banyak XP dan naik 4 level sekaligus. Ye Xiao sangat senang melihat peningkatan pesat ini. Saat melihat informasi Xiao Lu, ia semakin kagum. Semua statistik dasar naik 50 per level, pertumbuhan mythical beast sangat cepat, dan bahkan membuka kemampuan yang sangat kuat. Kemudian, Ye Xiao melihat loot yang jatuh dari monster tersebut, yaitu Snow Wolf Bow dan Blood Wolf Fang, keduanya merupakan item Dark Gold. Ebimon mengakui bahwa mendapatkan loot sehebat ini bukan hal yang mengejutkan mengingat monster yang mereka kalahkan adalah bos yang telah bermutasi. Ye Xiao merasa bahwa ini jauh lebih baik daripada kehidupannya sebelumnya. Namun, tiba-tiba mereka mendengar suara lain. Keduanya tersentak dan menyadari bahwa sumber suara itu berasal dari seekor Tiger Abyss yang telah mengalami demonize. Makhluk level 10 ini memiliki HP 8000, MP 8000, dan kekuatan yang luar biasa.
Melihat monster yang lebih kuat dari sebelumnya, Ye Xiao sangat terkejut. Ia langsung memerintahkan Xiao Lu untuk menyerang. Tanpa ragu, Xiao Lu melesat ke arah harimau tersebut, siap untuk bertarung. Setelah setengah jam berlalu, Ye Xiao merasa kelelahan. Ia mengeluh bahwa jika tahu akan seberat ini, ia tidak akan menyerang sendirian. Kakinya hampir patah karena terus berlari. Ebimon menenangkan dengan mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan beberapa item berharga yang bisa dijual dengan harga tinggi jika kembali ke kota. Di antara item yang mereka peroleh ada Spiket Tiger Shield, sebuah perisai satu tangan berkualitas emas, dan Black Sword, pedang satu tangan berkualitas Dark Gold. Namun, efeknya masih belum teridentifikasi. Ye Xiao menegaskan bahwa ia tidak berniat kembali ke kota. Tujuannya ke tempat ini adalah untuk mengalahkan bos uji coba yang masih ada di depan. Ebimon terkejut dan bertanya apakah Ye Xiao serius. Meskipun mereka sudah membunuh banyak monster, Xiao Hui baru mencapai level 7. Apakah mereka benar-benar bisa menghadapi bos? Ye Xiao menjelaskan bahwa di kehidupannya sebelumnya, bos terakhir dalam uji coba abis ini hanya memiliki level Lord. Dengan kemampuan Xiao Hui yang sekarang bisa mengalahkan dua monster Demonize dengan mudah, ditambah dukungan dari mereka berdua, mengalahkan bos level Lord akan terasa mudah. Mereka pun berteleportasi ke dalam area uji coba. Begitu tiba, Ye Xiao dengan percaya diri menyatakan bahwa ia akan menunjukkan kemampuannya sebagai pemain pro. Ebimon mulai merasa ada yang tidak masuk akal, tetapi mereka tetap melanjutkan langkahnya memasuki wilayah abis. Saat melihat sekeliling, mereka telah memasuki abis. Tiba-tiba, sistem memperingatkan mereka bahwa mereka telah memasuki area berbahaya dan harus segera meninggalkan tempat itu. Ye Xiao tersenyum dan berbicara dalam hati bahwa di kehidupan sebelumnya ia terjebak dalam urusan cinta. Namun, kali ini, ia akan mendapatkan gelar Messenger of the Abyss, kekuatan terkuat di Doomsday. Ia menantang bos untuk muncul. Di hadapan mereka, sesosok bos duduk di singgasananya. Itu adalah Abyss Traveler, seorang raja dengan atribut kekuatan dan kelincahan 0, tetapi memiliki stamina dan mental yang sangat tinggi. Talent dan kemampuannya masih tidak diketahui. Melihat itu, Ebimon terkejut dan bertanya di mana bos level Lord yang dijanjikan Ye Xiao. Ye Xiao sendiri merasa ada yang aneh. Dalam kehidupan sebelumnya, bos ini hanya level Lord, tetapi sekarang berubah menjadi level King dengan nilai mental 5000, murni kelas sihir. Ia menyadari bahwa bos ini tidak memiliki serangan normal, tetapi jika terkena serangannya, mereka pasti akan mati. Ebimon mengingatkan bahwa jika Ye Xiao mati, ia tidak akan membantu mengambil mayatnya. Ye Xiao menyusun strategi dan memperingatkan Xiao Hui agar tidak menggunakan kemampuan sembarangan. Monster ini lambat, jadi Xiao Hui harus terus bergerak dan mengubah posisi, jangan bertarung terlalu lama. Xiao Hui segera menyerang bos sambil bergerak memutar. Ye Xiao mendukungnya dengan semangat, memastikan agar Xiao Hui tidak memberi kesempatan pada bos untuk menggunakan kemampuannya. Namun, tiba-tiba, Abyss Traveler berhenti bergerak, seolah-olah sedang memperhatikan sesuatu. Ye Xiao mulai merasa aneh dan bertanya apakah bos itu sedang memperhatikan mereka. Xiao Hui menebak apakah bos itu sedang memikirkan sesuatu, sementara Ebimon curiga bos itu akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Dugaannya benar, bos itu tiba-tiba menyiapkan serangan ke arah Ye Xiao. Ledakan besar terjadi akibat serangan bos, tetapi untungnya Ye Xiao berhasil menghindar tepat waktu. Namun, ia mulai merasa bingung. Mengapa bos ini hanya menyerangnya? Dalam keadaan terdesak, ia meminta bantuan Xiao Hui. Tanpa ragu, Xiao Hui langsung menyerang dan berhasil mengenai bos dengan telak. Serangan itu begitu kuat hingga akhirnya Abyss Traveler tumbang. Ye Xiao menghela napas lega dan mengatakan bahwa jika bos itu tidak mati, ia yang akan mati kelelahan karena terus berlari. Ebimon yang masih terkejut memperingatkan agar lain kali jika Ye Xiao pergi ke tempat berbahaya seperti ini, jangan mengajaknya lagi. Tiba-tiba,
Sistem memberikan pengumuman bahwa mereka telah menyelesaikan uji coba peningkatan level abis. Xiao Hui naik ke level 10, dan sebagai petualang pertama yang menyelesaikan uji coba abis, Ye Xiao mendapatkan hadiah tambahan berupa peningkatan semua atribut sebesar 5 poin. Ye Xiao mengejek Ebimon dengan menyebutnya penakut. Namun, Ebimon membalas bahwa meskipun ia penakut, Ye Xiao sendiri tadi berlari secepat mungkin untuk menghindari serangan bos. Dengan penuh semangat, Ye Xiao mengajak untuk melihat item apa saja yang didapatkan dari bos. Tak lama kemudian, keberhasilan Ye Xiao tersebar ke seluruh dunia. Sistem mengumumkan bahwa pemain dari China, Ye Xiao, telah menjadi yang pertama dalam sejarah menyelesaikan uji coba peningkatan abis dan mendapatkan gelar Messenger of the Abyss. Berbagai reaksi bermunculan dari para pemain lain. Banyak yang penasaran dengan apa itu uji coba peningkatan, dan mereka terkejut bahwa ada seseorang yang berhasil menyelesaikannya, apalagi di level abis. Di sebuah desa, seorang pria juga memperhatikan pengumuman itu. Ia terkejut bahwa pemain pertama di dunia berasal dari China. Melihat papan peringkat, hanya ada satu nama yang tercatat. Ia segera memerintahkan rekannya, Xiao Qi, untuk mencari informasi lebih lanjut. Xiao Qi melaporkan bahwa Ye Xiao berasal dari desa pemula nomor 9527 dan kemungkinan berasal dari kota Jiang. Mendengar itu, pria tersebut segera memerintahkan untuk mengirim orang ke sana guna menyelidiki lebih lanjut. Sementara itu, di desa lain, seseorang juga membicarakan keberhasilan Ye Xiao. Mereka terkejut bahwa di hari kedua sudah ada yang mencapai level 10, dan ternyata orang itu berasal dari desa pemula yang sama dengan Ye Xiao. Dan ternyata itu adalah Zhou Hong dan Yan Ran. Zhou Hong berpikir bahwa jika mereka bisa berteman dengan orang tersebut, masa depan mereka akan cerah. Bahkan, orang kaya seperti Ye Xiao pun hanya bisa melihat mereka dari bawah. Namun, Yan Ran tidak tertarik dan menilai bahwa hanya dengan bermain game ini, seseorang tidak akan bisa mencapai puncak hidup. Zhou Hong tetap yakin dengan analisanya, dan mengingatkan Yan Ran bahwa sebelumnya ia meminta Yan Ran untuk mengajak Ye Xiao bermain bersama agar mereka bisa naik level lebih cepat. Yan Ran menolak dengan malas, menyuruh Zhou Hong sendiri yang mengajak Ye Xiao jika memang tertarik. Zhou Hong pun teringat sesuatu dan bertanya tentang uang saku bulan ini. Yan Ran tampak kesal dan menegur Zhou Hong agar tidak membahas Ye Xiao lagi. Ia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bermain game, karena sebelumnya ia belum pernah mencobanya. Zhou Hong pun setuju dan mengajak Yan Ran untuk meningkatkan level terlebih dahulu. Sementara itu, di sisi Ye Xiao, ia merasa kecewa setelah menyelesaikan tantangan dengan susah payah, tetapi hanya mendapatkan pecahan kecil yang tidak dapat diidentifikasi. Ia belum pernah melihat benda seperti itu di kehidupan sebelumnya, jadi ia memutuskan untuk memeriksanya nanti. Setelah menyelesaikan uji coba, para penjaga terkejut melihat seseorang berhasil menyelesaikan uji coba sendirian, apalagi di tingkat abis. Mereka sulit mempercayainya. Namun, Ye Xiao tidak ingin berlama-lama dan meminta mereka segera menghubungkannya ke kota utama. Salah satu penjaga pun memberinya medali teleportasi sebagai hadiah atas keberhasilannya. Dengan medali itu, ia bisa bebas keluar masuk kota utama. Selain itu, karena berhasil menyelesaikan uji coba tingkat abis, ia juga diberikan item epic, medali keberanian. Melihat deskripsinya, Ye Xiao merasa cukup puas karena item ini meningkatkan semua atributnya dan memiliki efek pasif yang memperkuatnya saat HP berada di bawah 30%. Baginya, ini adalah kenang-kenangan yang lumayan. Setelah itu, ia memanggil Xiao Hui dan Lao Hui untuk ikut dengannya ke kota utama. Begitu teleportasi selesai, ia tiba di kota utama Fengye. Ebimon yang ikut bersamanya tampak kagum melihat kota itu, tetapi Ye Xiao justru merasa aneh karena suasananya terlalu sepi. Di kehidupannya sebelumnya, alun-alun perubahan kelas selalu dipenuhi antrean panjang. Ia pun menyadari bahwa datang lebih awal memang memberikan keuntungan tersendiri. Tanpa membuang waktu, ia langsung mencari guru Beastmaster, Gutor.
Ebimon heran karena Ye Xiao sudah menjadi Beastmaster, tetapi masih ingin menemui guru tersebut. Namun, Ye Xiao hanya tersenyum dan berkata bahwa nanti Ebimon akan mengerti. Sesampainya di tempat tujuan, Ye Xiao melihat seorang pria tua duduk di bangku, itulah Gutor. Dengan penuh hormat, ia menyampaikan keinginannya untuk mengubah kelas. Namun, Gutor menolak mentah-mentah dan menyuruhnya mencari orang lain. Ye Xiao lalu menjelaskan bahwa ia ingin mengubah kelasnya ke profesi tersembunyi, Beast Whisperer, sesuatu yang tidak bisa dilakukan sembarang orang. Mendengar itu, Gutor dengan sinis menantangnya untuk membuktikan kemampuannya. Ia memberikan misi kepada Ye Xiao, pergi keluar kota dan mengumpulkan 100 pasang mata serigala iblis sebagai bukti. Setelah menerima misi itu, Ebimon bertanya bagaimana Ye Xiao bisa tahu bahwa ada misi profesi tersembunyi di tempat ini. Ye Xiao hanya tersenyum dan berkata bahwa ia tidak sebodoh itu untuk membunuh 100 monster elit begitu saja. Gutor mengejek Ye Xiao dengan nada meremehkan, mengatakan bahwa dia terlalu lemah jika bahkan tugas sederhana pun tidak bisa diselesaikan. Namun, Ye Xiao dengan tenang menunjukkan sebuah benda sebagai bukti kemampuannya. Saat melihatnya, Gutor terkejut. Itu adalah medali keberanian tingkat epik, sesuatu yang sangat langka. Gutor semakin terkejut setelah mengetahui bahwa Ye Xiao berhasil melewati ujian tingkat abis, bukan sekadar purgatori. Lebih mengejutkan lagi, Ye Xiao menyelesaikannya sendirian, tanpa tim. Mendengar hal itu, Gutor tertawa, mengakui bahwa sejak pertama kali melihatnya, dia tahu Ye Xiao adalah seseorang yang berbakat dan luar biasa. Namun, Ye Xiao mengingatkan bahwa sebelumnya Gutor justru meremehkannya. Melihat perubahan sikap itu, Ebimon merasa heran dengan seberapa cepat Gutor berubah pikiran. Ye Xiao kemudian bertanya apakah dia bisa mengubah kelas menjadi Beast Whisperer. Gutor mengiyakan tetapi meminta satu hal, dia ingin melihat bis milik Ye Xiao yang berhasil melewati ujian tingkat abis. Ketika Ye Xiao menunjukkan bis miliknya, Gutor terkejut bukan main. Itu adalah bis tingkat dewa, seekor anak naga. Dia tak menyangka bisa melihat makhluk sehebat itu dengan matanya sendiri. Baginya, ini adalah impian yang menjadi kenyataan. Melihat Gutor begitu terkejut, Ye Xiao bertanya apakah dia baik-baik saja. Namun, Gutor justru mengatakan bahwa Ye Xiao tidak bisa mengubah kelas menjadi Beast Whisperer. Alasannya, kelas itu tidak pantas untuk seseorang dengan bis tingkat dewa. Sebagai gantinya, Gutor memberikan surat rekomendasi kepada Ye Xiao untuk menemui Beastmaster kerajaan utama. Ye Xiao terkejut mendapatkan kesempatan sebesar ini. Sistem pun memberi pemberitahuan bahwa dia telah memicu misi profesi tersembunyi, Dragon Whisper. Saat dalam perjalanan, Ebimon mengomentari keberuntungan Ye Xiao yang berhasil mendapatkan profesi tersembunyi. Namun, Ye Xiao mengingatkan bahwa Beastmaster kerajaan berada di ibu kota, yang masih sangat jauh, sementara dia masih memiliki urusan lain di tempat itu. Ebimon penasaran dengan urusan yang dimaksud. Namun, Ye Xiao hanya memintanya untuk ikut saja dan melihat sendiri. Dia ingin menyelesaikan satu misi tersembunyi lagi. Adegan berganti, memperlihatkan seorang wanita yang dikelilingi oleh penjaga. Ye Xiao langsung mengenali orang itu dan mengatakan bahwa dialah targetnya. Ebimon yang melihat situasi itu bercanda, bertanya apakah Ye Xiao berniat menjual diri. Namun, Ye Xiao menjelaskan bahwa wanita itu adalah Nyonya Carele, seorang janda kaya dan mantan wali kota. Saat Ye Xiao mendekat, para penjaga segera menghentikannya dan menanyakan identitasnya. Namun, Ye Xiao dengan sopan berbicara langsung kepada Carele, menanyakan apakah dia sedang menghadapi masalah dan menawarkan bantuan. Carele mengakui bahwa dia kehilangan barang pribadinya. Jika Ye Xiao bisa menemukannya, dia akan sangat berterima kasih. Sistem kemudian memberi notifikasi bahwa Ye Xiao telah menerima permintaan dari Nyonya Carele untuk membawakan bunga indah untuknya. Melihat itu, Ebimon terkejut bahwa ternyata benar ada misi tersembunyi. Sementara itu,
Ye Xiao dengan penuh percaya diri meyakinkan Carele untuk menyerahkan urusan itu padanya. Saat perjalanan, Ebimon merasa heran dan bertanya mengapa mereka masih berkeliling di dalam kota, padahal bunga yang diminta seharusnya ada di kebun atau luar kota. Ye Xiao menjelaskan bahwa bunga tersebut bukan bunga biasa, sehingga mereka mencarinya di tempat yang berbeda. Mereka tiba di sebuah toko perlengkapan, membuat Ebimon semakin bingung. Ia mempertanyakan apakah di toko semacam ini benar-benar ada bunga yang mereka cari. Namun, Ye Xiao tetap yakin dengan pilihannya. Saat masuk, pemilik toko menyambut mereka dan bertanya apa yang ingin dibeli. Ye Xiao menanyakan tentang kotak harta yang dijual di sana. Pemilik toko pun menjelaskan bahwa kotak tersebut bisa berisi berbagai barang langka, mulai dari tulang naga prasejarah hingga tongkat epik. Ia kemudian menawarkan berbagai harga kepada Ye Xiao. Tanpa ragu, Ye Xiao meminta kotak harta yang paling mahal. Pemilik toko menunjukkan kotak dengan level tertinggi, yang harganya 10.000 koin emas per kotak. Namun, Ye Xiao tidak puas dengan hanya satu dan memutuskan untuk membeli semua kotak harta yang ada di toko. Sang pemilik toko terkejut, tetapi tetap memenuhi permintaan Ye Xiao. Satu persatu kotak harta dibuka. Mereka menemukan berbagai barang seperti kapak perang, ramuan penyembuh, dan roti pembesar ukuran. Setelah membuka ratusan kotak, akhirnya tersisa satu kotak terakhir. Saat kotak terakhir dibuka, Ye Xiao melihat isinya, bunga yang selama ini mereka cari. Ia tersenyum puas dan langsung membawa bunga itu untuk diserahkan kepada Carele. Sesampainya di tujuan, seorang penjaga melapor bahwa Ye Xiao telah membawa barang yang diminta. Carele pun menyambut mereka dengan antusias dan memastikan bahwa bunga tersebut memang yang ia cari. Setelah melihatnya sendiri, ia sangat senang dan berterima kasih kepada Ye Xiao atas bantuannya. Sebagai imbalan, ia menawarkan uang atau barang langka. Namun, Ye Xiao tidak tertarik dengan hadiah tersebut. Ia hanya meminta bantuan Carele untuk mendapatkan status kewarganegaraan. Carele langsung memerintahkan asistennya, Elisa, untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan. Sebelum pergi, Ye Xiao menyampaikan satu permintaan lagi. Ia ingin membeli properti di kota Fengye untuk menetap. Carele menyarankan agar ia mempertimbangkan kembali, karena daerah barat yang ingin dibelinya tidak terlalu ramai. Namun, Ye Xiao tetap yakin dengan keputusannya dan meminta bantuan Carele untuk menghubungi makelar properti di sana. Ebimon yang mendengar rencana tersebut merasa heran. Menurutnya, membeli properti di daerah timur yang ramai jauh lebih menguntungkan daripada daerah barat yang sepi. Namun, Ye Xiao mengingat bahwa kota Fengye akan segera diserang oleh makhluk aneh dalam waktu dekat. Dalam serangan itu, wali kota akan tewas dan sebagian besar bangunan di daerah timur akan hancur. Sebaliknya, daerah barat yang sepi tidak akan menjadi target utama, sehingga kerusakannya paling sedikit. Dengan keyakinannya, Ye Xiao meyakinkan bahwa keputusan ini bukan hanya untuk menetap, tetapi juga sebagai strategi bisnis di masa depan. Beberapa saat kemudian, mereka berpindah tempat. Carele menginformasikan bahwa kontrak real estate yang ingin dibeli Ye Xiao telah ditandatangani, mencakup 340 rumah dan 184 toko dengan total harga 120 juta koin emas. Dia pun menanyakan kapan pembayaran akan dilakukan. Ye Xiao terkejut dengan harga yang begitu murah, hanya 100 juta koin emas untuk semua properti itu. Tanpa ragu, dia menyatakan kesiapannya untuk membayar saat itu juga. Makelar pun menyambut transaksi ini dengan senang hati. Carele kemudian menyerahkan dokumen kewarganegaraan yang diinginkan Ye Xiao. Ye Xiao terkejut ketika mengetahui bahwa dirinya bukan hanya menjadi warga kota Fengye, tetapi langsung mendapatkan status warga negara kelas 1 Kekaisaran Naga Phoenix. Ebimon yang menyaksikan hal ini merasa tidak percaya, karena bahkan banyak pangeran dengan kekuatan militer besar pun tidak memiliki hak istimewa tersebut. Menurutnya, Ye Xiao benar-benar beruntung. Menyadari hal ini, Ye Xiao mulai bertanya-tanya apakah Carele sebenarnya adalah anggota keluarga kerajaan.
Carele hanya menanggapi dengan nada bercanda, mempertanyakan apakah dirinya tidak bisa menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Ye Xiao pun mengakui bahwa wanita itu memang memiliki aura kebangsawanan yang kuat. Kemudian, Ye Xiao menanyakan apakah Carele mengenal Royal Beastamer. Carele membalas bahwa dia mengenal seseorang bernama Pamanster dan bertanya apa kepentingannya dengan pria tersebut. Ye Xiao menjelaskan bahwa dia ingin bertanya tentang tugas profesional terkait Beastamer. Carele menjelaskan bahwa Pamanster kemungkinan berada di ibu kota kekaisaran, tetapi dia adalah orang yang sulit ditemukan karena keberadaannya yang tidak menentu. Namun, Carele berjanji akan mencoba membantu Ye Xiao menghubunginya. Ye Xiao pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Tiba-tiba, sistem permainan memberikan notifikasi. Rasa suka Nyonya Carele terhadap Ye Xiao meningkat sebesar 20 poin. Selain itu, Ye Xiao diumumkan sebagai pemain pertama yang memperoleh kewarganegaraan kelas 1 Kekaisaran Naga Phoenix, membuka daftar peringkat reputasi baru dalam permainan. Tak hanya itu, sistem perumahan regional Dacia pun diaktifkan, memberikan tambahan 1 jam waktu bermain harian bagi semua pemain di wilayah tersebut. Ebimon, yang melihat pencapaian Ye Xiao, menyindirnya dengan nada bercanda bahwa dia pasti hanya menjual tubuhnya demi mendapatkan semua keuntungan ini. Ye Xiao hanya tertawa menanggapi lelucon tersebut, menyatakan bahwa meskipun Ebimon kesal padanya, dia tetap tidak bisa menyingkirkannya. Sistem permainan kembali memberikan notifikasi ke seluruh dunia, mengumumkan bahwa Ye Xiao telah mencapai level 11, dan penjinak binatangnya, Xiao Hui, juga meningkat ke level yang sama. Informasi ini tersebar luas ke seluruh pemain, membuat banyak orang terkejut dan mempertanyakan realitas permainan. Beberapa merasa bahwa sistem permainan ini tidak adil, terutama dengan tambahan 1 jam waktu bermain untuk semua pemain di Dacia. Ada yang bahkan mengeluh tentang perencana permainan yang dianggap tidak masuk akal. Di sisi lain, Zhou Hong dan Yanran juga menyadari pencapaian Ye Xiao. Mereka terkejut melihat seseorang bisa mencapai level 11 dan mendapatkan status warga negara kelas 1. Yanran mengagumi pencapaiannya, tetapi merasa bahwa namanya terdengar aneh. Dia pun membayangkan jika mereka memiliki seseorang sehebat itu untuk membimbing mereka, mungkin mereka sudah mencapai level 4 atau 5 sekarang. Zhou Hong mengakui bahwa situasi mereka saat ini sangat sulit, bahkan hanya untuk membunuh Slime saja mereka kesulitan. Seorang wanita di tim mereka merasa kesal mendengar keluhan tersebut dan menyindir bahwa mereka seharusnya tidak mengeluh karena hanya dengan berpegangan tangan pun level mereka bisa naik. Jika tidak puas, mereka bisa pergi kapan saja. Mendengar itu, Zhou Hong berusaha menjelaskan bahwa tidak ada niat buruk dari temannya, tetapi Yanran yang sudah terlanjur kesal menyuruhnya untuk pergi tanpa peduli dengan yang lain. Akhirnya, Yanran pun mengajak Zhou Hong untuk meninggalkan mereka. Melihat situasi itu, Zhou Hong menoleh dan bertanya pada Yanran apa yang sedang dia lakukan. Di sisi lain, seorang wanita mencibir dan mengejeknya, menyebutnya cantik tetapi mempertanyakan apakah dia benar-benar menganggap dirinya seorang putri. Setelah itu, Zhou Hong mencoba menenangkan Yanran, mengatakan bahwa sekarang mereka hanya berdua dan menanyakan bagaimana mereka akan naik level. Namun, Yanran dengan nada kesal mengungkit kejadian sebelumnya, di mana dia merasa Zhou Hong tidak membelanya ketika orang lain memarahinya. Dia mempertanyakan apakah Zhou Hong benar-benar peduli padanya. Zhou Hong segera menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Dia lalu mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan apakah Yanran sudah menghubungi Ye Xiao untuk bermain game Doomsday bersama mereka. Yanran, dengan nada sedikit kesal, mempertanyakan kenapa dia yang harus menghubungi Ye Xiao, karena biasanya Ye Xiao lah yang selalu menghubunginya lebih dulu. Zhou Hong mencoba meyakinkannya dengan memohon agar kali ini Yanran yang berinisiatif menghubungi Ye Xiao, demi membantu mereka naik level. Yanran, yang awalnya enggan, akhirnya setuju setelah Zhou Hong memohon padanya. Dia mengatakan akan mengirimi Ye Xiao pesan segera setelah offline karena hari sudah larut.
Zhou Hong pun merasa lega dan mengatakan bahwa dia akan menunggu kabar baik dari Yanran. Setelah itu, Yanran berpamitan dan offline. Keesokan harinya, Yanran mulai merenungkan tindakan Ye Xiao. Meskipun cara Ye Xiao menggunakan uang untuk menyerang orang lain terlihat kasar, dia menyadari bahwa itu bukan sepenuhnya salah Ye Xiao. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan untuk memberinya kesempatan dan segera menghubunginya. Yanran lalu mengirim pesan kepada Ye Xiao, meminta bantuan untuk membeli beberapa peralatan dan membantu dia serta Zhou Tao naik level dalam game Doomsday. Dalam pesannya, dia juga menawarkan janji bahwa jika Ye Xiao berhasil memasukkannya ke dalam daftar peringkat, dia akan mempertimbangkan untuk menjadi pacarnya. Dengan nada menggoda, dia bertanya apakah Ye Xiao tersentuh dengan tawarannya dan langsung mengirim pesan tersebut. Setelah mengirim pesan, Yanran merasa bahwa dia telah bersikap cukup murah hati dan memutuskan untuk memaafkan Ye Xiao. Namun, setelah menunggu cukup lama tanpa jawaban, dia mulai bertanya-tanya mengapa Ye Xiao belum membalasnya. Saat dia mengecek kembali, muncul notifikasi bahwa Yanran tidak lagi berada dalam daftar temannya. Dia baru bisa mengobrol setelah mengirim permintaan pertemanan dan lolos verifikasi. Yanran sangat terkejut menyadari bahwa Ye Xiao benar-benar telah menghapusnya dari daftar teman. Dengan perasaan marah dan tersinggung, dia bersumpah untuk memutuskan semua hubungan dengan Ye Xiao. Dia bahkan berkata bahwa jika Ye Xiao suatu hari nanti memohon padanya, dia tidak akan pernah memaafkannya, bahkan jika dia berlutut. Sementara itu, di distrik Dongcheng, kota utama Fengye, Ye Xiao sedang merenung. Dia yakin bahwa tidak lama lagi distrik Xikeng miliknya akan berkembang seperti distrik Dongcheng. Beberapa saat kemudian, dia tiba di tujuan dan memasuki sebuah toko peralatan. Di dalam toko, seorang penjual memberitahunya bahwa semua peralatan yang tersedia di sana setidaknya bernilai perak. Jika ingin mencari peralatan perunggu, dia harus pergi ke luar kota. Ye Xiao lalu bertanya apakah peralatan tingkat emas gelap bisa diidentifikasi di sana. Penjual itu segera memperhatikan peralatan yang dibawa Ye Xiao dan terkejut melihat sebuah liontin malam gelap yang berkualitas emas gelap. Dia memastikan kepada Ye Xiao bahwa untuk peralatan sekelas itu, pemilik toko sendiri yang akan menangani proses identifikasinya dan menjamin keberhasilannya. Ye Xiao tidak mau bertele-tele dan langsung menanyakan tingkat keberhasilan identifikasi. Penjual itu mengaku sebagai penilai tingkat emas dengan tingkat keberhasilan lebih dari 80%. Namun, karena peralatan yang dibawa Ye Xiao termasuk tingkat emas gelap, biayanya cukup mahal, yaitu 100 koin emas untuk setiap identifikasi. Tanpa ragu, Ye Xiao menyetujui biaya tersebut dan meminta semua peralatannya diidentifikasi sekaligus. Melihat jumlah dan kualitas peralatan yang dibawa Ye Xiao, penjual itu sangat terkejut dan dalam hati menyebutnya sebagai dewa kekayaan. Ye Xiao menegaskan agar proses identifikasi dilakukan dengan cepat karena dia sedang terburu-buru. Dengan sigap, penjual itu segera mulai mengidentifikasi peralatan. Setelah proses selesai, atribut liontin malam gelap LV10 pun terungkap. Peralatan tersebut memiliki nilai emas gelap dengan tambahan plus 40 semangat dan plus 40 kekuatan, serta memberikan pengurangan 20% terhadap kerusakan atribut gelap. Penjual itu tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap atribut yang luar biasa dari peralatan tersebut. Ye Xiao, yang puas dengan hasilnya, segera meminta identifikasi berikutnya untuk dilanjutkan.